di ibadah kita pada hari ini, Minggu 7 April 2024, Minggu kedua sesudah Paskah, yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Pendeta Iren MT Telepta SSI Teol, dengan tema berkat dalam kerukunan, yang terambil dari Mazmur 133. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Keesan 34, bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan selaku nas pembimbing kita mengatakan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat pertama, demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya.
menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat Tuhan, untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan, saya mengajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita yang datang di hadapan Allah mengaku dosa dan berkomitmen untuk hidup menurut janji Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Dari Roma 3 ayat 23 dan 24 yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama lainnya, seperti aku sudah mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 124 bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hati
suluh bagi jalanku, ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam ibadah pagi ini kami percaya bahwa setiap kami datang dengan hati yang berkerinduan memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman pagi hari ini, kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bagaimana kami hidup dalam kerukunan sehingga di atasnya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ini ada 3 ayat dan kita akan baca secara bersama-sama. Mari yang sudah persiapkan firman Tuhan yang akan dibaca, saya ajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 133 di bawah judul Perikop Persaudaraan yang Rukun, dan ini adalah nyanyian ziarah Daud. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik ke atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat dari atau berkat dalam kerukunan. Saudara, serukun-rukunnya hidup sebuah keluarga atau komunitas, seaman-amannya gitu ya. Tapi pasti ada satu ketika ribut juga, betul? Pernah ribut Bapak Ibu? Di rumah, pernah ya? Tergantung ributnya besar apa kecil ya. Kalau besar tuh biasanya ya agak sedikit keluar dari rumah, cari kesegaran sendiri. Kemudian sampai puji Tuhan kalau sadar dan pulang ya. Saya ingat mama saya dulu bilang begini, kalau berantem jangan pernah keluar dari rumah. Karena kalau mau pulang malu. Kalau dijemput puji Tuhan ya. Kalau nggak dijemput mau pulang sendiri yang pergi ya dia balik sendiri. Sebenarnya malu itu. Nah, serukun-rukunnya hidup sebuah komunitas. Apakah itu keluarga? Apakah itu gereja? Persekutuan dimanapun kita ada.
Yang namanya ribut itu pasti ada. Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira dalam ruangan ini suami istri yang kelihatan gak pernah ribut siapa? Jangan bilang saya ya, saya juga ribut. Ya, jangan pikir, wah ibu pendeta pasti gak ribut lah karena hidup dalam firman Tuhan. Ribut juga tapi cepat rukun, kira-kira gitu ya. Ada suami istri di sini yang selama menikah gak pernah ribut, gak pernah berantem. Coba lihat wajah-wajahnya, saya mulai dari sini ya. Yang senyum-senyum itu berarti kemungkinan kesaksian itu ya. Oh jangan salah Bu Pendeta, kita lebih parah gitu ya. Ataupun dalam relasi antara, kalau misalnya saya tanya kalau dalam suami istri, iya Bu, lebih banyak ribut apa rukunnya? Lebih banyak cueknya Bu, katanya gitu. Nggak ribut, nggak rukun tapi cuek. Itu ribut secara silent, kira-kira gitu ya. Jadi diam aja. Ditanya kamu ada masalah? Enggak. Tetapi ada nggak? Bapak-bapak saya mau tanya kalau nanya ke istrinya, kamu ada masalah? Jawabannya apa? Enggak. Padahal, itu dia. Pasti ada itu. Ya. Serukun-rukunnya pasti kita pernah lah masalah. Atau antara orang tua dengan anak. Sesayang-sayangnya orang tua sama anak, pasti pernah ribut juga. Biasanya ribut kalau anak masih kecil atau sudah gede. Ini saya tanya ibu-ibu nih. Udah gede ya, beda ributnya. Kalau masih kecil itu ribut aja teriakin. Ini sana ini, tapi kalau udah gede ngebatin katanya, gitu ya. Jadi orang suka bilang begini, kalau anak masih kecil capek otot, kalau udah besar capek otak. Karena udah mulai pusing, ya, sudah bisa bantah, sudah bisa berargumen. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama, tadi saya katakan di mana ketika kita ada dalam sebuah komunitas yang namanya ribut, kemudian rukun itu hal yang lazim. Itu biasa itu. Jadi nggak ada orang bilang, kami selama kami berkeluarga Bapak Ibu Pendeta, kami nggak pernah berantem. Omong, itu dia. Omong kosong itu. Nggak mungkin. Ya, kadang di hadapan pendeta aman. Padahal begitu pendetanya pergi siaga satu ulang. Biasanya seperti itu. Nah, namanya juga manusia Bapak Ibu Saudara. Masing-masing orang tuh punya ekspektasi. Masing-masing orang punya harapan yang dia letakkan bagi hidup orang lain. Kalau boleh, suami saya tuh orangnya begini, istri saya orangnya begini, anak saya nanti seperti ini. Masing-masing kita pasti punya keinginan, kita punya harapan. Nah, begitu keinginan kita, ekspektasi kita, harapan kita tidak seperti yang kita inginkan, orang biasanya kecewa. Betul ya? Nah, kalau udah kecewa yang tidak bisa dikontrol, ujung-ujungnya ribut. Ada seorang pendeta, penulis buku seri Selamat, itu pendeta GKI, namanya pendeta Andar Ismail. Dalam salah satu buku seri Selamat, kalau tidak salah itu buku pertama yang ia tulis. Dia tulis judul bukunya unik, Selamat Ribut Rukun. Jadi bukan selamat hidup rukun, selamat ribut rukun. Dua kata ini paradoks, ribut dan rukun. Tapi bisa jadi satu judul buku dan itu menarik. Bapak Ibu kalau baca buku itu banyak dikisahkan bagaimana keluarga yang setelah ribut rukun. Dia katakan begini, keluarga ribut itu biasa, itu lazim karena kita berbeda. Tapi catatannya, normalnya keluarga yang dibentuk di atas dasar kasih Kristus, normalnya setelah ribut pasti dia akan rukun. Nah, kira-kira keluarga kita normal nggak? Normal lah orang duduk sama-sama di gereja nih. Normal ya Bapak Ibu ya? Normalnya adalah keluarga yang dibangun di atas dasar kasih Kristus setelah ribut pasti rukun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena di mana ada kasih, di situ ada kerukunan. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan. Bacaan kita tadi.
Coba kita lihat bacaan kita tadi. Saya ajak kita baca dari bawah, dari ayat 3 terakhir. Ayat 3 bagian B. Ini ayat yang paling disukai banyak orang tapi syaratnya berat. Ayat 3 bagian B dimulai dari kata sebab. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu mau terima berkat? Rukun-rukunlah. Kira-kira gitu. Karena baca ayat 3 dikatakan begini, sebab kesanalah. Kesana kemana? Ayat 1 bilang, bagian B. Baca ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ke dalam komunitas yang diam bersama dengan rukun. Ke tengah-tengah komunitas yang seperti inilah Tuhan nyatakan hak istimewanya. Apa itu? Beri berkat. Tadi saya tanya Bapak Ibu mau berkat? Enggak? Mau? Berarti harus ciptakan komunitas yang hidup rukun. Itu aja sih pesannya. Amin aja ya, udah. Cuman itu doang kok. Kalau mau dapat berkat, hiduplah rukun. Bagaimana bisa hidup rukun? Hadirkan Allah di tengah-tengah komunitas itu. Mulai dari keluarga, hidup bersama, bergereja, keluarga Allah. Dalam kumpulan kita, ya, kumpulan keluarga besar, kumpulan parsautaon. Ciptakanlah kerukunan. Jangan karena ada kepentingan saja, tapi harus didasarkan pada kasih Allah. Supaya apa? Dalam komunitas seperti itu, berkat Allah dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah hadir dalam sebuah komunitas, tadi dikatakan dia nyatakan hak istimewanya. Artinya sebuah komunitas yang hidup dalam kerukunan, dalam kasih Allah, Tuhan bisa bikin banyak hal dengan komunitas itu. Karena dia nyatakan hak istimewanya. Dia akan berkati, contoh keluarga. Kalau keluarga hidup rukun, antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara, hidup di atas dasar kasih Allah, bisa ribut, bisa, tapi gampang cepat rukun. Di tengah komunitas yang begini, Tuhan bisa bikin apa saja. Tuhan bisa pakai kita. Untuk apa? Untuk mengalirkan berkat itu bagi kehidupan orang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa kerukunan itu penting di mata Tuhan? Saya mau katakan, hidup rukun, hidup bersatu, itu penting sekali di mata Tuhan. Kenapa itu penting? Karena dasar Alkitabnya jelas. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kalau pakai istilah teologisnya Allah perikerosis atau Allah yang bersekutu. Makanya kita kenal Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus yang menolong atau yang menyertai kehidupan kita hari ini, saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ingat doa Tuhan Yesus sebelum dia menjalani Via Dolorosa. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus dalam Yohanes 17 dia berdoa kepada murid-muridnya. Kenapa kerukunan ini penting? Yesus lihat hal itu sangat penting. Karena dari kerukunan ini Tuhan bisa bikin apapun. Yesus tahu bahwa murid-murid punya potensi tidak rukun satu dengan yang lain. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 21, ini harusnya orang GKO hafal ya. Karena ini moto kita. Moto GKO apa Bapak Ibu? Supaya semua menjadi satu. Bukan supaya semua seragam. Beragam beda dengan seragam. Betul Bapak Ibu ya? Kalau beragam itu berbeda. Kalau seragam itu sama. Belum tentu orang yang seragam sama itu sehati. Setuju? Yang suami istri datang pakai seragam sama ini langsung bilang, iya mungkin gitu ya. Ya kan suka kayak gitu ya. Ada yang couple pakai baju seragam. Belum tentu sehati.
Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dia katakan begini, supaya aku berdoa untuk murid-muridku dan orang-orang yang percaya karena pemberitaan mereka. Isi doa Yesus ini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan itu nilai ilahi. Karena Allah Tritunggal mempraktekkan hal itu. Bapak Ibu, kalau kita belajar gambaran Allah Tritunggal dalam kekristenan, itu ada dua nilai yang paradoks, tapi itu dapat kita pelajari dalam kehidupan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, nilai pertama yang kita pelajari dari Allah Tritunggal adalah nilai kesatuan. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita nggak percaya tiga Allah ya, setuju Bapak Ibu ya? Jangan sampai salah memahami ya. Saya kira waktu katekisasi sudah jelas kita diajarkan. Kalau belum jelas berarti kita diingatkan lagi kira-kira hari ini. Kita percaya Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penebus, Roh Kudus sebagai yang menyertai. Ketiga ini pribadi yang berbeda, tapi hidup dalam satu kesatuan, satu hakikat yang namanya Allah. Makanya Allah Bapa bukan Yesus Kristus, Yesus Kristus bukan Roh Kudus bukan Allah Bapa. Saya mau tanya, yang disalibkan di atas kayu salib siapa? Bukan Allah Bapa, bukan. Bapaknya di mana? Ini asik nih. Allah Bapaknya di mana? Di surga, kerajaan Allah. Berarti dua pribadi dong. Iya, tapi satu hakikat. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kita mengenal Allah sejauh dia membuka diri, maka dia buka dirinya secara luas sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu kenal bagaimana berespon terhadap orang yang nyakitin kita, belajar dari Yesus. Bagaimana menyatakan kebenaran, belajar dari Yesus. Bagaimana diam di saat harus diam, belajar dari Tuhan Yesus. Dia perkenalkan ini loh nilai yang harus kita pegang. Makanya ketika kita belajar tentang kerukunan, kita belajar yang pertama nilai Allah Tritunggal, kesatuan. Tiga pribadi tapi satu hakikat. Apa yang dilihat di sini? Ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling meneguhkan. Makanya waktu Yesus dibaptis, Bapa suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atas Yesus. Tapi hal yang kedua kita belajar dari nilai Allah, yaitu keberagaman. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ini yang Tuhan ingin kita alami dalam kehidupan kita. Meskipun kita berbeda, tapi kita harus bersatu. Harus rukun satu dengan yang lain. Apa yang bisa mengikat kita? Ekspektasi kita, harapan kita harus diterangi oleh nilai ilahi. Sehingga kalau kita waktu pacaran kita bilang begini, saya pengen nanti kalau saya punya suami saya orangnya seperti ini. Kalau saya punya istri, istrinya orang seperti ini. Itu harapan kita. Tapi dalam perjalanan bersama bisa berbeda. Bisa nggak Bapak Ibu? Sangat bisa. Dan kita alami itu kan. Dulu waktu pacaran nggak begini. Kok begitu kawin kayaknya aneh. Kira-kira gitu. Ini nggak pernah saya lihat ini. Ini makanya jangan terlalu jangan terlalu euforia, romantisme. Hadapi kenyataan. Dulu suami saya bilang begini. Suami saya mana? Udah sana. Oh dia langsung gini, habis saya. Dulu dia bilang begini. Saya nanti kalau mau menikah, saya nggak mau istri saya nanti kayak mama saya. Karena mama saya memang orangnya tegas. Mamanya Pak Regi itu orangnya tegas, keras. Sehingga papanya diam 1000 bahasa. Tuh ya. Hampir dia bilang saya nggak mau nanti dapat istri seperti mama saya. Ternyata, jangan gitu. Ternyata sama saja. Tanya Pak Regi lah gitu ya.
Begitu masuk dalam kenyataan hidup sehari-hari, sama saja. Gitu ya. Tapi diproses. Amin. Wih, aminnya kenceng nih. Gitu ya. Kayaknya meneguhkan banget gitu ya. Iya. Ya namanya laki-laki perempuan beda. Perempuan kalau nggak bicara satu hari 21.000 kata, bukan perempuan. Jadi bapak-bapak kalau istrinya cerewet santai aja lah. Mungkin sedang menggenapi 21.000 kata itu. Ya. Dan laki-laki dikenal cuek secuek-cueknya. Betul ibu-ibu? Di sini teriak pelan-pelan kemarin waktu PA. Oh betul itu. Cuek banget itu. Kita teriakin diem aja. Kita udah bilang ini ada masalah. Santai wae gitu ya. Lalu apakah itu terus kita punya ekspektasi, kita bilang nggak ada yang cocok di dunia ini dengan saya? Setiap kita berbeda. Tapi kalau belajar dari nilai ilahi, ketika kita bisa saling menerima, saling mengasihi, saling menopang, saling memperbaiki satu dengan yang lain, pasti tercipta yang namanya kerukunan. Nah Bapak Ibu Saudara, pemazmur gambarkan kerukunan itu dengan dua gambaran. Dia katakan begini, kerukunan itu seperti minyak, ayat 2 tadi ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Harun kita tahu ya, Harun itu imam besar. Waktu dia ditabiskan menjadi imam besar, dia disirami dengan minyak urapan. Bukan minyak urapan yang sekarang itu ya. Itu minyak khusus, standarnya nilai Allah. Artinya bukan minyak yang sembarangan, tapi minyak yang bahannya, kadarnya Tuhan tentukan kepada Musa. Waktu dia mau mengurapi Harun. Kenapa? Karena ini minyak yang melambangkan kekudusan Allah bagi seorang imam besar. Nah, pemazmur gambarkan kerukunan itu seperti itu. Sesuatu yang baik yang datang dari Allah, sesuatu yang kudus yang datang dari Allah, yang itu kalau masuk dalam sebuah komunitas dari kepala itu akan ngalir benar sampai turun ke bawah. Maka saya mau tanya, kepala dalam keluarga siapa? Saya tutup mata biar saya dengar jawaban saja ya. Keluarga, kepala dalam keluarga siapa Bapak Ibu? Kok yang jawab ibu-ibu? Keluarga dalam kepala lagi. Kepala dalam keluarga siapa? Pria. Maka seorang pria yang hidup mengalirkan nilai kerukunan dalam komunitas yang dia pimpin, Tuhan berkati. Ibu-ibu saya mau tanya, bapak-bapak alirkan kerukunan enggak? Ibu-ibu takut jawab ya? Karena sudah waktu gajian toh. Sampai takut lagi kalau saya jawab sembarangan nanti dipotong lagi jatah. Enggak ya? Mengalir kerukunan, amin? Makanya kita bisa ada bersama. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang saya sangat imani. Kepala itu tidak hanya bicara suami, tapi orang tua itu pun adalah kepala yang menerima kerukunan. Ingat Bapak Ibu waktu menikah itu kesatuan dibuat kan? 2 menjadi 1. Makanya istilah kesatuan itu nilai Kristen. 2 menjadi 1. Ada satu Tuhan, satu baptisan. Itu bicara tentang kesatuan. Kita ini bisa berbeda dengan orang yang ada di luar negeri sana. Tapi begitu kita ketemu sesama Kristen, merasa kayak saudara, padahal aliran darah aja beda. Gitu ya. Karena ada kesatuan, ada sesuatu yang mengikat kita. Apa itu? Kasih Allah. Maka sesuatu yang baik yang datang dari Allah itu, saya sangat imani. Kalau orang tua, suami istri hidup dalam kerukunan, video itu akan diterima oleh anak-anak. Amin. Dia akan terima itu. Itu mengalir terus sampai nanti mereka berkeluarga, mereka pun akan mengalirkan kerukunan di dalam kehidupan. Tidak hanya itu, pemazmur juga katakan dalam bagian berikutnya,
Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah ke Israel. Tapi saya baca dalam literatur, yang sudah pernah tolong benerin ya. Katanya di gunung Hermon itu ada salju. Oh, berarti kita sama-sama belum pernah pergi ya? Karena saya tanya semua diam gitu ya. Katanya, tadi pagi saya tanya, ada yang bilang, iya benar Bu Pendeta. Di sana tuh ada salju yang ketika alirannya dia cair gitu ya, dia akan mengalir turun sampai ke Danau Galilea dan menghidupkan banyak makhluk hidup. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya kenapa dipakai Gunung Hermon dan Gunung Sion? Padahal Gunung Hermon itu ada di bagian utara, Sion itu ada di Yudea. Gunung Hermon itu gunung utamanya orang Israel. Dia ada di paling utara. Yudea itu paling selatan, itu bukit-bukit Sion dikatakan di situ. Jaraknya itu kemarin dalam persiapan majelis Pak Eko, karena beliau mempersiapkan Tua Eko, dia bilang jaraknya itu sekitar 400 kilometer. Kira-kira dari sini sampai mana ya? Pekalongan kali ya? Yang mau pulang kampung pasti tahu lah ya. Ini bangku-bangku kosong, apa ada yang sudah pulang kampung? Siapa yang rayakan, siapa yang mudik ya? Heran saya. Siapa yang rayakan hari raya, siapa yang persiapan mudik? Makanya nih kosong. Ini kemungkinan ada yang mudik ini kayaknya nih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jarak Hermon dan Sion itu 400 kilo. Mana ada ngalirnya sampai ke situ. Tapi sebenarnya ini sebuah gambaran. Hermon itu menggambarkan bagian utara. Kita tahu kerajaan Israel terpisah antara utara dan selatan, betul ya? Karena setelah zaman Raja Daud, anaknya Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Artinya firman Tuhan mau bilang begini, kalau kita tahu orang Yahudi dan Samaria itu tidak berdamai, tapi Tuhan mau bilang, kerukunan itu ibarat begini, sebuah mujizat yang menghilangkan perpecahan. Kerukunan itu mujizat yang turun daripada Allah untuk menyatukan yang namanya perbedaan. Maka Bapak Ibu Saudara, aliran dari Hermon turun sampai ke Sion artinya apa? Sepanjang aliran itu mengalirkan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kalau kita pun ada dalam perbedaan pendapat, kita ada dalam konflik, tapi selama Tuhan hadir, ada kerukunan. Di situ ada berkat Tuhan. Amin. Jadi ya pulang dari tempat ini yang ada sedikit masalah, selesaikan. Kalau mau berkat Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa betapa berharganya hidup dalam kerukunan. Karena dalam sebuah kehidupan yang rukun, itu berdampak baik bagi orang lain. Kan seneng ya. Kalau orang di sekitar tempat tinggal kita dengar, kita nggak pernah ada teriakan-teriakan histeris gitu ya. Antara orang tua ke anak, atau antara suami ke istri, atau istri ke suami. Nggak ada teriakan-teriakan yang menimbulkan perhatian orang di sekitar kita. Ada yang senyum-senyum, berarti mungkin ada yang suka teriak-teriak kali ya. Begitu ya. Kita panggil anak aja bisa tetangga ujung gang denger. Gitu ya, karena teriakan kita itu teriakan emosional, kira-kira begitu. Tapi bagaimana hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita coba refleksi. Sejauh mana kita, keluarga kita hidup dalam kerukunan. Sejauh mana hidup kita berdampak baik bagi orang lain. Dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Ketika kita ada bersama dalam persekutuan keluarga Allah. Sejauh mana keluarga kita hidup berdampak baik bagi orang lain. Semua ini akan terjadi kalau kita melakukan bagian kita masing-masing. Hidup dalam nilainya Allah. Saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Saya waktu sampaikan kebenaran ini kepada Bapak Ibu, firman yang sama juga saya evaluasi bagi saya pribadi. Dan bagi keluarga maupun dalam kehidupan berjemaat. Sehingga mari hari ini saya mengajak kita semua, ayo kita berkomitmen hidup dalam nilai yang sama. Meskipun kita beragam, tapi kita bisa bersatu. Itulah kerukunan.
Maka kerukunan, bagaimana caranya kita ciptakan itu? Sama-sama belajar firman Tuhan. Makanya saya tidak akan pernah bosan teriak dari mimbar ini, bangun mesbah keluarga. Tegang amat. Bangun mesbah keluarga, amin. Ini maksudnya amin untuk dibangun atau amin saja di sini, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu sudah berdoa bersama, suami istri, orang tua, anak? Haleluya. Satu orang ya, bangun itu. Karena di saat itulah kita menguatkan kerukunan kita. Nilai Allah itu kita bangun bersama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, cekcok bisa? Ribut bisa? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita berbeda. Tapi ingat perkataan pendeta Andar Ismail tadi. Normalnya setelah ribut pasti kurang itu. Setelah ribut pasti rukun. Jadi kalau ada sekarang yang ribut belum rukun-rukun, rukunlah supaya di tengah komunitas yang seperti ini Tuhan nyatakan hak istimewanya. Dia berkati kita. Mau berkat Tuhan? Rukun-rukunlah hidup ya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Ajarkan kami ya Bapa untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Dimanapun kami berada, komunitas apapun yang kami masuki, apakah itu keluarga, saudara bersaudara, komunitas kami dalam jemaat Tuhan, keluarga Allah di tempat ini, biarlah kami boleh saling menerima satu dengan yang lain meskipun kami berbeda. Sehingga kami boleh saling melengkapi dan terciptalah kerukunan di dalam persekutuan kami. Karena kami tahu ketika Allah hadir, kasih Allah mengalir, kerukunan tercipta dan di atas persekutuan yang seperti inilah Tuhan mencurahkan berkat Tuhan. Biarlah ini termeterai dalam hati kami, agar kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya Kidung Keesaan 576. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baktinya di kepala Harun turun ke janggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Roh Kudus menuntun kami sehingga kami semua boleh ada di tempat ini untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa jemaat dalam gerejamu di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Penatua Krita Pinta Polina Panjaitan, keluarga Bapak Sanyoto, keluarga Bapak Rimski Kartika Yudiseno, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging,
keluarga Bapak Edi Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Bapak Penatua Agung Budi Kaprikorniawan, dan keluarga Ibu Maria Huta Barat. Berkati ya Tuhan, keluarga-keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini, Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Ketika setiap doa permohonan dibawa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar setiap seru doa mereka, dan Tuhan menjawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan semua anak-anak dalam keluarga yang boleh kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan memberkati masa depan anak-anak mereka, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa, biarlah keluarga-keluarga ini pun hidup dalam kerukunan, sehingga hidup mereka berdampak baik bagi lingkungan di mana mereka ada, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bersama gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung dalam gerejamu di tempat ini. Kami doakan pelatihan guru sekolah minggu sesinode yang akan berlangsung di tempat ini pada tanggal 20 April yang akan datang. Mari Bapak Engkau berkati seluruh persiapan yang ada, biarlah sukacita Tuhan menaungi kehidupan semua pengasuh sekolah minggu sesinode, baik yang hadir secara langsung secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati sehingga kami boleh dibekali untuk bagaimana kami melatih, mengajarkan adik-adik atau anak-anak kami untuk bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kegiatan retreat Remtar yang akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Tuhan memberkati seluruh persiapan yang dilakukan, baik acara yang akan dilaksanakan, anak-anak Remtar yang akan ikut ambil bagian, guru-guru Remtar dalam mempersiapkan juga tempat untuk kami boleh melakukan kegiatan ini, bahkan dana yang dibutuhkan pun kami imani Tuhan siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh jasmani ataupun yang sedang menjalani pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Lasmalum Carolina Tindaon, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan Bapak Hari Laisina. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan, yang menjalani pengobatan secara rutin. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan sukacita, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam iman kami boleh berkata saudara-saudara kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan saudari Krisanti Yoas, Bapak Penatua Rudi Ramelan, Evangeline Rosena Magdalen, saudari Tiurma Victoria Sigalingging, saudara Joelisa Yohanes Lumenta, saudara Alfian Troy Kristi Purnama, saudara Ben Gard Yakob Marwanaya, Ibu Nitem Rego Jeremia Tameon, saudari Joan Ines Marianti, saudari Endah Rahayuni, Yosafat Arel Paskalis, dan Ibu Maria Runtuh. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah sukacita Tuhan menaungi kehidupan mereka, dan mereka boleh berkomitmen untuk hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan melalui nafas hidup, mereka lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan secara khusus. Tuhan mendengar kerinduan kami mesbah keluarga boleh terjadi dalam hidup keluarga jemaat, sehingga kami boleh hidup dalam kerukunan. Masalah apapun yang kami hadapi, kami keluar sebagai keluarga yang menang, karena kami tahu di tengah-tengah kehidupan komunitas yang hidup saling mengasihi, di atasnya berkat Tuhan akan tercurah. Kami juga berdoa bagi Sinode GKO. Tuhan memberkati majelis sinode dengan persiapan sidang sinode istimewa. Tuhan memberkati dalam agenda tunggal pemilihan ketua umum. Bapak berkati seluruh persiapan yang ada, sehingga semuanya boleh terjadi dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati, biarlah Engkau berkati pemimpin kami, pemerintah kami, keputusan kebijakan yang mereka ambil hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Pagi ini kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Madura atau orang Madura sebagai kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia. Bapak berkati
saudara-saudara kami, orang-orang Madura yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan ada 2 jemaat orang-orang Madura yang sudah percaya kepada Kristus, 2 komunitas jemaat Tuhan. Untuk itu ya Bapak, berkati orang-orang Madura yang berada di Pulau Madura, yang berkesempatan mendengarkan Injil, bahkan yang berada di luar Pulau Madura, yang juga berjumpa dengan orang-orang percaya. Biarlah mereka juga melihat teladan iman, berjumpa dengan kasih Kristus dan mereka percaya kepada berita Injil. Maka Tuhan juga berikan hikmat kepada para penginjil yang diutus di tanah Madura, sehingga apapun yang mereka beritakan dengan kuasa yang daripada Tuhan Roh Allah bekerja. Dan kami percaya dalam iman satu ketika ya Tuhan, orang-orang ini boleh mengenal siapa Kristus, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal. Ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi anggota jemaat yang baru, Saudara Reynaldo Mose bersama Saudara Martin Mose dan juga Saudari Manjali Garium. Berkati ya Tuhan ketika mereka ada dalam perjalanan bersama, masuk dalam arak-arakan kehidupan bersama umat Tuhan, keluarga Allah di tempat ini, biarlah mereka juga bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami kalau kami masih hidup berdasarkan keinginan-keinginan kami dan melakukan dosa. Tuhan ampunilah kami. Dan kami serahkan doa dan pergumulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, hiduplah dalam kerukunan, supaya kita menerima hak istimewa yang Tuhan berikan, yaitu berkat Tuhan atas hidup kita bersama. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan naikkan pujian, Kidung Keesaan 600 bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.